Konfusius adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ia hidup lebih dari 2500 tahun yang lalu, namun ajarannya masih menjadi dasar etika, moral, dan tatanan sosial di Tiongkok dan banyak negara Asia hingga hari ini. Lahir dalam kesederhanaan pada tahun 551 sebelum Masehi di negara Lu, Konfusius tumbuh dari anak miskin menjadi guru, filsuf, dan penasihat negara. Ia tidak pernah mengangkat pedang untuk menaklukkan wilayah, tidak pula menjadi raja yang memerintah dengan kekuasaan absolut, tetapi melalui kata-kata, teladan, dan kebijaksanaannya, ia menaklukkan hati manusia dari generasi ke generasi. Kehidupan Konfusius adalah kisah perjalanan seorang manusia yang mencari kebenaran di tengah dunia yang penuh kekacauan. Ia percaya bahwa inti dari kehidupan adalah hubungan yang harmonis, rasa hormat antara manusia, dan keutamaan moral yang harus dijaga. Dari seorang anak yang harus menanggung kehilangan, ia menjelma menjadi seorang guru yang dihormati. Dari seorang pejabat yang terbuang, ia menjadi bijak yang dihargai di seluruh negeri. Kisah ini bukan hanya tentang sejarah Tiongkok, tetapi juga tentang keyakinan universal bahwa kebaikan, kejujuran, dan kebijaksanaan adalah warisan abadi yang mampu melampaui zaman. Konfusius lahir pada tanggal 28 September 551 sebelum Masehi di Khufu, sebuah kota kecil di negara Lu, wilayah yang kini termasuk Provinsi Shandong, Tiongkok. Nama aslinya adalah Kung Qiu. Sementara sebutan Kung Fuzi yang berarti guru Kung kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Confucius. Ayahnya, Kung He, adalah seorang prajurit tua yang pernah berjasa dalam peperangan. Namun ketika Konfusius lahir, ayahnya sudah berusia lanjut. Hanya 3 tahun setelah kelahirannya, sang ayah meninggal dunia. Ibunya, Yan Jingzai, harus membesarkan Konfusius seorang diri dalam kondisi miskin. Kehidupan mereka penuh kesederhanaan, bahkan seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup miskin, Konfusius kecil tumbuh sebagai anak yang haus pengetahuan. Sejak usia dini, ia sudah tertarik pada ritual, upacara leluhur, dan tata cara masyarakat bangsawan. Ia sering mengamati perilaku para pejabat, memperhatikan bagaimana orang berbicara, bagaimana mereka menata upacara, dan ia menirukannya dalam permainan sehari-hari. Ibunya yang bijak menyadari minat anaknya dan berusaha mendukungnya sebisa mungkin, meski dengan segala keterbatasan. Sejak muda, Konfusius sudah percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju kebajikan. Di tengah kondisi sosial Tiongkok kala itu, pendidikan biasanya hanya milik kalangan bangsawan. Namun Konfusius menolak pandangan ini. Ia bertekad bahwa ilmu seharusnya bisa diakses siapa saja yang memiliki kemauan untuk belajar, tanpa memandang asal-usul. Pada usia belasan tahun, Konfusius sudah bekerja serabutan untuk membantu ibunya. Ia menjadi penggembala ternak, lalu bekerja sebagai penjaga gudang. Bahkan sempat mengurus keuangan di gudang pemerintah. Pekerjaan-pekerjaan itu memberinya pemahaman tentang kehidupan rakyat kecil, kesulitan ekonomi, dan jurang yang lebar antara bangsawan dan rakyat biasa. Ketika ibunya wafat, Konfusius menunjukkan rasa hormat yang mendalam dengan menjalani masa berkabung sesuai tradisi Tiongkok kuno. Kesetiaannya terhadap tradisi membuat banyak orang mulai melihat dirinya sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai moral. Di usia muda, ia mulai mengajar sekelompok kecil murid. Murid-murid itu datang dari berbagai latar belakang, tidak hanya bangsawan tetapi juga rakyat biasa. Konfusius percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik melalui pendidikan dan disiplin moral. Inilah awal dari perjalanannya sebagai guru yang kelak dihormati sepanjang masa. Ketika Konfusius dewasa, Tiongkok tengah berada dalam masa yang disebut periode musim semi dan gugur. Saat itu, dinasti Zhou yang dulunya berkuasa kuat mulai melemah. Negara-negara bagian yang lebih kecil, termasuk Lu, saling berebut kekuasaan. Intrik politik, perang antar negara, dan perebutan tahta sering terjadi. Konfusius menyaksikan sendiri bagaimana para pejabat lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Korupsi merajalela, rakyat menderita, dan moral bangsa semakin merosot. Dari pengalaman inilah lahir keyakinannya bahwa yang dibutuhkan negara bukanlah lebih banyak prajurit atau senjata, melainkan pemimpin yang berbudi luhur dan rakyat yang menjunjung moralitas. Konfusius mulai berkelana dari satu negara ke negara lain, menawarkan gagasannya kepada para penguasa. Ia mengajarkan 5 prinsip utama yang dikenal sebagai Wuchang: Ren kemanusiaan, Yi kebenaran, Li tata krama dan ritual, Jai kebijaksanaan, dan Shin kepercayaan. Baginya,
Seorang pemimpin sejati harus memimpin dengan teladan, bukan dengan paksaan. Namun kenyataan tak selalu sesuai harapan. Banyak penguasa menolak gagasannya. Ada yang menganggap ajaran Konfusius terlalu idealis. Ada pula yang merasa ajarannya mengancam kekuasaan mereka. Konfusius kerap diperlakukan dingin, bahkan sempat hidup dalam kemiskinan saat berkelana. Meski demikian, ia tidak menyerah. Ia tetap percaya bahwa suatu hari pemikirannya akan diterima. Setelah bertahun-tahun berkelana, Konfusius kembali ke Lu. Di sana, ia tidak lagi mengejar jabatan tinggi, melainkan fokus mengajar. Murid-muridnya semakin banyak, hingga mencapai ribuan orang. Dari ribuan itu, ada sekitar 72 murid inti yang sangat dekat dengannya dan kelak menyebarkan ajarannya ke seluruh Tiongkok. Sebagai guru, Konfusius tidak hanya mengajarkan teori, ia menekankan pentingnya teladan. Ia hidup sederhana, berpakaian biasa, dan menolak hidup mewah. Meski sering ditawari hadiah oleh murid atau pejabat, ia mengajarkan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar pengetahuan, melainkan perubahan karakter menjadi lebih baik. Konfusius menekankan pentingnya hubungan antar manusia. Anak harus berbakti pada orang tua. Rakyat harus setia pada negara. Pemimpin harus melindungi rakyat. Dan persahabatan harus dilandasi kepercayaan. Ajaran-ajaran ini kemudian dibukukan oleh murid-muridnya dalam kitab Lunyu atau Annales Confucius, yang menjadi salah satu karya filsafat paling berpengaruh di dunia. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Konfusius semakin banyak menghabiskan waktu dengan murid-muridnya. Ia tetap mengajar, meski usianya semakin renta. Kehilangan beberapa murid kesayangan membuat hatinya sering diliputi kesedihan. Namun ia tetap teguh menyebarkan ajaran moral. Pada tahun 479 sebelum Masehi, dalam usia sekitar 72 tahun, Konfusius wafat di kota kelahirannya, Khufu. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi murid-murid dan masyarakat Lu. Namun warisan ajarannya justru mulai menyebar semakin luas setelah ia tiada. Beberapa abad kemudian, dinasti Han menjadikan ajaran Konfusius sebagai dasar ideologi negara. Sekolah-sekolah Konfusianisme didirikan. Ujian kenegaraan untuk menjadi pejabat didasarkan pada ajarannya, dan lambat laun pemikiran. Konfusius membentuk identitas peradaban Tiongkok. Hingga kini, lebih dari 2000 tahun setelah wafatnya, nilai-nilai Konfusius masih diajarkan dan dihormati. Kisah hidup Konfusius mengajarkan pada kita bahwa kejayaan tidak hanya diukur dari kekuasaan, harta, atau kemenangan perang. Kejayaan sejati adalah ketika nilai yang kita ajarkan mampu bertahan melampaui hidup kita sendiri. Konfusius adalah bukti bahwa seorang manusia, meski lahir dari keluarga miskin, bisa mengubah dunia dengan kekuatan gagasan. Ia tidak membangun istana, tidak mendirikan kerajaan, tetapi ia membangun sesuatu yang lebih abadi. Sebuah pandangan hidup yang berakar pada kebaikan. Hari ini, ketika dunia kembali menghadapi krisis moral dan perpecahan, ajaran Konfusius berbisik lembut namun tegas. Hormatilah orang tuamu, hiduplah dengan jujur, pimpinlah dengan teladan, dan perlakukanlah sesamamu dengan kasih. Jika setiap manusia mampu melakukannya, maka harmoni bukan hanya impian, tetapi kenyataan. Dan disitulah kekuatan abadi Konfusius, seorang guru yang melampaui zamannya, seorang bijak yang suaranya tetap hidup, dan seorang manusia yang menunjukkan bahwa kebajikan adalah jalan yang tidak pernah mati.